Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Santri-santri kelas 11 Banin dan Banat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pembelajaran, dan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang adab kita kepada kalamullah, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, ya, yang sangat agung, ya, akan lafaz-lafaznya, makna-maknanya, ya. Itu siapapun yang membacanya dan dia bisa memahami daripada isi kandungan daripada Al-Qur'an, sungguh dia akan merasakan nikmat lezatnya, ya, di dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam Al-Qur'an, ya, mengandung akan akidah, mengandung akan syariat-syariat atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang beriman tatkala mereka diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka pun akan bergetar, ya. Dan orang-orang beriman itu ketika dibacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan mereka, orang-orang beriman yang tatkala dibacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman apabila diingatkan akan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadadhum imana, maka akan kuat keimanan mereka, akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Nah, di sini kita melihat, ya, sungguh agung akan firman Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ahli di dalam, ya, bersyair, di dalam mengutarakan kalimat-kalimat yang sangat tinggi, ya, akan tetapi tatkala mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tertunduk, ya, mereka pun, ya, kalah, ya, mereka tidak bisa untuk membalas, ya, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada mereka. Padahal pada saat itu setiap penyair tatkala mereka bersyair, menyampaikan syair mereka, maka setiap orang mendengar tujuan daripada syair tersebut, maka mereka akan terkagum-kagum, ya, akan keindahannya, ya. Ini menandakan pada saat itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia, ya, Al-Qur'an di tengah-tengah, ya, bangsa Arab yang saat itu, ya, untuk menyesuaikan, ya, bahwasanya masih ada, ya, kalimat yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih tinggi dibanding dengan syair-syair yang mereka ucapkan, yaitu Al-Quran.
yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, sedangkan satu kebaikan itu dia akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, dan aku tidaklah mengucapkan alif lam mim satu huruf. Ya, kata Nabi, aku tidaklah mengucapkan alif lam mim satu huruf. Ya, walakin akan tetapi alif harfun, alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ya, berarti di situ terdapat 3 huruf. Ya, setiap satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ya, sedangkan di sini alif lam mim 3 huruf. Ya, coba kita renungi, ya, betapa banyak ya pahala yang akan diraih oleh setiap orang yang membaca Al-Qur'an, kalamullah. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan ya pahala yang sangat besar kepada mereka yang membaca Al-Qur'an. Kemudian ya, ini masih berbicara tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebajikan-kebajikan, ya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapuskan ya keburukan-keburukan. Ya, berapa kebaikan yang kita dapatkan dari bacaan Quran. Yang satu huruf ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi ya 10 kali lipat. Ya. Berapa huruf terdapat di dalam Al-Quran? Berapa kalimat terdapat di dalam Al-Quran? Ya, berapa ayat terdapat di dalam Al-Quran? Ya, berapa surat terdapat di dalam Al-Quran? Ya. Maka daripada itu, ya, orang yang membaca 100 ayat pada malam hari, ya, orang yang membaca 100 ayat ya pada malam hari, itu seakan-akan dia ya sedang melaksanakan sholat sepanjang malam. Nabi SAW bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunut. Ya, barang siapa yang membaca 100 ayat pada malam hari, ya, maka akan ditetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan dia seperti orang yang sedang sholat sepanjang malam. Subhanallah. Ya, keutamaan Al-Quran, ya, keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sebutkan. Ya. Kemudian ya, di sini ya kita kembali kepada pelajaran kita yang pelajaran intinya al-adabu ma'a kalamillah. Ya. Di sini adab-adab tatkala kita akan membaca ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong diperhatikan bukunya, dilihat ya dan dihayati. Yu'minu al-muslim bi qudsiyati kalamillahi ta'ala. Hendaklah seorang muslim itu yakin akan ya kesucian kalamullah, ya, wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sairil kalam, ya, kemuliaan Al-Qur'an, keutamaan-keutamaan Al-Qur'an atas semua perkataan. Wa annal Qur'anal Karim kalamullah alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan bahwasannya Al-Qur'an yang mulia
merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan datang kepadanya kebatilan baik dari arah depan ataupun dari arah belakangnya. Man qala bihi shadaq, ya, barang siapa, ya, man qala bihi shadaq, dan barang siapa yang berkata dengan Al-Qur'an maka dia telah benar. Wa man hakama bihi adalah. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an maka dia telah berlaku adil. Wa anna ahlahu hum ahlallahi wa khassatahu, dan bahwasannya ahlul Qur'an, ya, orang yang membaca Al-Qur'an merupakan, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wal mutamassikuna bihi najuna faizun, dan orang-orang yang berpegang teguh, ya, dengan Al-Qur'an maka mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wal mu'riduna anhu halaka khasirun, sedangkan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, ya, tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, ya, selalu berpaling dari Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang merugi. Naam. Wa yazidu fi imanil muslim bi adamati kitabillah subhanahu wa ta'ala wa qudsiyatihi wa sarafihi ma warada fi fadlihi anil munazzal alaihi. Ya, dan bertambah keimanan seorang muslim, ya, dengan kebesaran, dengan keagungan, ya, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qudsiyatihi, ya, dan kesucian Al-Qur'an dan kemuliaan Al-Qur'an, ma warada fi fadlihi, ya, seperti apa yang telah datang dari keutamaan, ya, anil munazzal, yang diturunkan kepadanya, ya, Al-Qur'an. Siapa? Wal muhabihi ilaih, dan yang diwahyukan dengannya Al-Quran. Siapa? Safwatil khalqi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi yang diwahyukan kepadanya Al-Quran itu adalah makhluk yang paling bersih, yang paling suci. Siapa dia? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi misli qawlihi, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, ya, sebagai memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya, tatkala manusia berkumpul, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang pada saat itu, ya, manusia akan menyaksikan bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah marah kecuali pada saat itu. Ya, manusia kesusahan, kesulitan, ya, kepanasan, ya, oleh sinar matahari yang begitu, ya, yang begitu panas. Ya, sampai-sampai, ya, manusia tenggelam, ya, sebagian manusia tenggelam, ya, akan oleh keringat mereka, ya, dan itu sesuai dengan kadar, ya, dosa yang mereka lakukan. Jika orang yang selamat, ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan tenggelam dengan keringat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan mereka, ya, pada saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi Al-Qur'an ini akan datang pada hari kiamat, ya, kepada orang-orang yang telah membaca Al-Qur'an, orang-orang yang telah mentadabbur Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, ya, mereka merealisasikan, ya, isi kandungan dari Al-Qur'an, ya, di dalam kehidupan mereka. Maka, ya, Al-Quran akan datang memberikan syafaat, ya Allah, si fulan, ya, telah aku sibukkan dengan membaca Al-Quran. Ya, malamnya dia selalu membaca Al-Quran, siangnya, paginya, sorenya dia
disibukkan dengan membaca Al-Quran, ya Allah izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Al-Quran ya untuk memberikan syafaat kepada ahlul Quran. Ya, semoga kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an ya dan mengajarkannya. Ya, orang belajar memperdalam Al-Qur'an dari tahsinnya, ya kemudian dari hukum-hukum tajwidnya, ya. Kemudian memahami isi kandung Al-Qur'an, tafsirnya misalnya gitu. Maka ya bila dia telah mahir ya terhadap Al-Qur'an wa 'allamahu, maka dia mengajarkannya. Itulah ya orang-orang yang terbaik dari kalian. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda juga, ahlul Quran ahlullahi wa khassatahu. Bahwasanya ahli Quran itu adalah ya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, ya adalah orang-orang yang Allah khususkan. Kemudian ya innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid. Faqila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Faqala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hati-hati ya hati kita ini ya tasda berkarat. Ya hati-hati kita ini ya ini berkarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama yasda'ul hadid, sebagaimana halnya besi itu berkarat. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, wa ma jala'uha, ya apa obatnya? Ya apa obatnya supaya hati ini tidak berkarat? Ya. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut, ya membaca Al-Qur'an dan mengingat mati. Ini merupakan obat ya untuk menyembuhkan hati-hati yang sakit, ya hati-hati yang berkarat, yaitu dengan cara membaca Al-Qur'an ya dan mengingat mati. Kemudian ya di sini dikisahkan ya tentang seseorang yang merupakan musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qad jaa marratan ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadu khusumihi al-alidda'u. Telah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah seorang ya musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, jadi karena ini adalah musuh, ya dia ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya, ya Muhammad. Ya padahal ya kita kaum muslimin, ya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya punya adab tatkala akan memanggil ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah misalnya. Ya Rasulullah. Ya, wahai utusan Allah. Naam. Ini merupakan adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia apa? Karena merupakan musuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memanggil dengan namanya, ya Muhammad. Iqra alayya al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Nah, jadi di sini dia ya meminta kepada Nabi supaya membacakan kepadanya Al-Quran. Fa yaqra'u alaihi salatu wassalam, maka Nabi kita pun membacakan kepadanya ayat, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat baik, ya, dan memberikan hak ya kepada kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya, dan melarang dari perbuatan yang keji, wal munkar, dan dari perbuatan yang munkar, wal baghi, dan juga ya dari permusuhan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya intinya di sini adalah Allah memerintahkan agar kita berlaku adil, ya berbuat kebajikan, ya memberikan hak kerabat dekat, dan
Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, memerintahkan kita agar kita yang melarang dari perbuatan yang keji, ya, dan perbuatan yang mungkar dan juga permusuhan. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat kepada, ya, musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan, walam yafrugi ar-rasulu alaihi salatu wassalam min tilawatiha. Ya, di sini belum selesai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari bacaannya, ya, dari bacaan Al-Qur'annya, hatta yutalibal khasmu al-aladdu bi i'adatiha madhusan bi jalali lafdiha. Ya, sampai-sampai dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang ini yang merupakan musuh Nabi kita Muhammad akan mengulangi kembali, ya, bacaan tadi madhusan, ya, karena dia kagum, ya, bijalali lafdiha, akan keagungan lafadznya, wa qudsiyati ma'aniha, dan kesucian daripada makna-makna Al-Qur'an, ma'khudan bibayaniha, dan memiliki penjelasan yang sangat jelas, yang majduban bi quwwati ta'siriha, ya, dan juga karena apa? Karena tertarik akan kekuatan pengaruh, ya, isi kandungan Al-Qur'an, ya, walam yalbas an raf'a qiratihi bi tasjili i'tirafihi. Jadi, ya, dia tidak tinggal diam untuk, ya, mengangkat, ya, suaranya, ya, untuk membacakan, ya, untuk membacakan isi daripada kandungan Al-Qur'an. Wa taqriri syahadatihi bi kursiyati kalamillahi wa 'azamatihi, ya, dan dia mengakui, menyaksikan akan kesucian kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Idqala bil harfil wahid, ya, tatkala, ya, ketika, ya, dibacakan kepada dia satu huruf, wallahi inna lahu lahalawa, demi Allah sesungguhnya, ya, Al-Qur'an itu, ya, memiliki, ya, rasa yang sangat manis. Wa inna alaihi la talawah, dan sesungguhnya terhadap Al-Qur'an itu terdapat keindahan, ya, la talawah itu artinya adalah keindahan. Wa inna asfalahu la mawruk, dan sesungguhnya di bawahnya itu terdapat daun yang rindang. Wa inna a'lahu la musmir, dan sesungguhnya di puncaknya itu, ya, terdapat buah-buah yang sangat lebat, ya. Taib. Wa ma yaqulu hada basar, dan ini merupakan, ya, bukanlah, ya, perkataan manusia. Ini merupakan, ya, kejadian yang terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan musuh bebuyutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia terkagum akan bacaan, ya, yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, walihada, dengan ini kana al-muslim ziyadatan ala annahu yahillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Ya, bagi seorang muslim, ya, itu akan menambahkan keimanan mereka annahu yahillu halalahu, dan seorang muslim itu akan menghalalkan apa yang telah dihalalkan, ya, wa yuharrimu haramahu, dan akan mengharamkan apa yang diharamkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Taib. Wa yaltazimu bi adabi wa takhalluqi bi akhlaqih, ya, hendaklah seorang muslim itu, ya, berpegang teguh kepada adab-adabnya, etika di dalam membaca Al-Qur'an, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Fa innahu yaltazimu 'inda tilawatihi bil adabi taliyah, maka seorang muslim hendaklah berpegang, ya, kepada adab tatkala akan membaca Al-Qur'an. Di antara adab-adabnya yang pertama adalah an yaqra'ahu ala akmalil halat min tuharatin wa istiqbalil qibla wa julusin fi adab wa waqar. Ya, hendaklah seorang muslim, ya, ketika akan membaca Al-Qur'an dalam keadaan apa?
keadaan dengan keadaan yang sempurna, ya, baik dalam hal ya toharoh, ya, dalam keadaan bersuci, wastiqbalil kiblah, ya, kemudian dia menghadap kiblat, ya, kemudian dia pun duduk, ya, penuh dengan adab, etika, ya, dan penuh dengan kemuliaan. Ya, ini ya ketika seorang muslim akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab yang pertama. Yang kemudian yang kedua, an yurattilahu wa la yusri' fi tilawatihi. Hendaklah dia ketika akan membaca Al-Qur'an penuh dengan tartil, ya, pelan-pelan, ya, dan tidak terburu-buru ketika akan membaca Al-Qur'an. Fala yaqra'uhu fi aqalli min salasi layal. Ya, tidak boleh seseorang membaca itu, ya, atau ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, ya, kurang dari 3 hari. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'an fi aqalli min salasi layal lam yafqahu." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, kurang dari 3 hari. Maksudnya yang ingin mengkhatamkan bacaan Qur'an kurang dari 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan paham daripada kandungan Al-Qur'an. Ya, karena apa? Karena orang yang ketika membaca Al-Qur'an, ya, ingin terburu-buru untuk membaca Qur'an, maka dia tidak akan bisa menghayati isi kandungan Al-Qur'an. Ya, dia tidak akan bisa memahami. Nah, makanya apa? Orang yang bisa memahami kandungan Al-Qur'an adalah mereka yang bisa membaca Qur'an dengan tartil, ya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Taib. Wa amara ar-Rasul alaihi salatu wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar an yakhtim al-Qur'an fi kulli saba', ya, agar mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap 7 hari. Berarti, ya, 1 minggu sekali. Nah, kama kana Abdullah bin Mas'ud wa Utsman bin Affan wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum yakhtimunahu fi kulli usbu'in marrah. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit, mereka itu semuanya mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap, ya, sepekan, ya, seminggu sekali. Ini merupakan adab, ya. Kemudian yang ketiga adalah an yaltazimal khusyu' 'inda tilawati. Ya, hendaklah seorang muslim ketika akan membaca Al-Qur'an penuh dengan kekhusyuan, ya. Wa an yudhirul hazan. Ya, hendaklah dia memperlihatkan kesedihan ketika akan membaca Al-Qur'an. Wa an yabki au yatabaka, atau dia menangis. Bila tidak bisa apa? Yatabaka, maka dia berpura-pura menangis. Illam yastati al-buka, jika memang dia tidak bisa menangis. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Inna hadzal Qur'an nazala bi huznin." Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan penuh dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabku, jika kalian hendak akan membaca Al-Qur'an, menangislah. Fa illam tabku, jika engkau tidak bisa untuk menangis, fatabaku, maka hendaklah kalian berpura-pura untuk menangis. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, di antara adabnya adalah an yuhassina sautuhu bihi, hendaklah dia memperbagus suaranya. Di qaulih sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah bersabda, zainul Qur'an bi aswatikum, ya. Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian, ya, bacalah dengan suara yang bagus, ya, ikutilah tajwidnya, hukum tajwid itu, ya, bacalah dengan tartil, ya, hiasi suaramu dengan suara yang indah. Wa fi qoulihi, ya, juga Nabi kita telah bersabda, laisa minna man lam yatagunna bil Qur'an, bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, ya, orang yang tidak menghiasi Al-Qur'an dengan suara mereka, ya, mereka tidak melagukan Al-Qur'an. Kemudian, ya, yang kelima,
an yusirra tilawatahu in khasyiya ala nafsihi riya'an aw sum'atan aw kana yusawwis bihi ala musalli lama warada anhu sallallahu alaihi wasallam al jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah. Ya. Jadi apa? Hendaklah dia memelankan di dalam membaca Al-Qur'an jika memang ya dia takut akan dirinya melakukan perbuatan riya, ya, sum'ah, ingin didengar orang lain. Au kana yusawwis bihi ala musalli, atau takut bila mana ya mengganggu orang yang salat. Ya, telah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan jahir, ya, dengan suara keras, sama halnya seperti ya orang yang terang-terangan bersedekah. Kenapa? Wa minal ma'lum, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya anna shadaqah tustahabbu sariyatuha illa an yakuna fil jahri faidah maqsudah ka hamlin nasi ala fi'liha masalan wa tilawatul Quran kadalik. Nah, jadi sudah diketahui bahwasanya sedekah itu dianjurkan ya agar sedekah itu tidak disembunyikan, ya, tidak terang-terangan, ya. Kenapa? Ya biar terhindar dari perbuatan riya. Ila an yakuna fil jahri, kecuali ya di dalam kita terang-terangan, ya, faidatun maqsudah, di dalam kita terang-terangan bersedekah misalnya, ya, untuk apa? Memberikan faedah, ya, pelajaran, ya, yang dimaksud, seperti halnya apa? Kahamlin nasi ala fi'liha masalan, ya, ingin mengajarkan manusia, ingin membawa manusia, ya, agar mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. Nah, di dalam kebaikan, maka di sini boleh. Ya, sama halnya di dalam membaca Al-Qur'an tidak apa-apa. Ya, kita mengeraskan suara, ya, memang kita, ya, kalau memang kita mengajarkan, ya, manusia bahwasanya cara membaca ayatnya seperti ini, tajwidnya seperti ini, gitu kan? Ya, maka sama halnya seperti orang yang bersedekah. Ya, bersedekah secara terang-terangan itu tidak boleh. Ya, khawatir kenapa tadi? Khawatir riya, sum'ah, ya. Maka harus dengan sembunyi-sembunyi. Ya, bila tangan kanannya bersedekah, maka tangan kirinya apa? Seakan-akan tidak tahu. Seperti itu. Ya, sama halnya dengan orang membaca Al-Qur'an. Ya, orang membaca Al-Qur'an itu, ya, lebih baik dia apa? Pelan-pelan, kalau memang takut akan terjadi riya pada dirinya, sum'ah terhadap dirinya, atau akan mengganggu orang-orang yang sedang sholat, ya, maka apa? Pelan-pelan saja, cukup antara dia dengan orang yang ada di sampingnya yang mendengarnya, ya. Taib. Bukan berarti tidak boleh kita membaca Al-Quran dengan suara yang keras, ya, kalau memang kita ingin, ya, kalau memang ada yang orang di samping kita, ya, atau agak jauh dari kita, ya, kita ingin kita membacanya dengan suara keras sedikit, ya, supaya dia tahu, oh, seperti ini cara membacanya, ya, oh panjang pendeknya seperti ini, ya. Ini maksud dalam hal, ya, pengajaran kepada orang lain, tidak apa-apa. Ya, kemudian nomor 6. Baik. An yatluwahu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'dhimin lahu wa istihdaril qalbi wa tafahumi li ma'anihi wa asrarihi. Ya, hendaklah ketika dia akan membaca Al-Qur'an, ya, dia mentadabburnya, ya, kemudian memikirkannya, ya, ma'a ta'dhimin lahu, bersama apa? Mengagungkan Al-Qur'an, ya, wa istihdaril qalbi, dan dia hendaklah menghadirkan hatinya ketika akan membaca Al-Qur'an, ya, dan memahami daripada makna-makna Al-Qur'an wa asrarihi, dan, ya, apa-apa yang menjadi rahasia Al-Qur'an, ya, dia mencoba untuk memahaminya, mentadabburnya,
ya isi kandungannya, sehingga apa, dengan apa yang dia baca dia bisa mendapatkan faedah yang banyak, ya. Maka dengan itu apa, keimanan dia itu akan bertambah, ya, akan kuat keimanannya, ya. Taib. Nomor 7, anna yakuna 'inda tilawatihi minal ghafilin anhu, ya, al-mukhalifina lahu, ya, hendaklah tatkala dia akan membaca Al-Qur'an, ya, jangan sampai, ya, dia dalam keadaan lalai, ya. Anna yakuna 'inda tilawati, hendaklah orang yang akan membaca Al-Qur'an tidak apa, dalam keadaan tidak lalai, ya. Al-mukhalifina lahu, ya, atau apa, dia menyelisihi Al-Qur'an. Taib. Jadi intinya apa? Dia penuh dengan kekhusyuan, ya. Di dalam membaca Al-Qur'an dia harus sambil mentadabbur, menghayati isi daripada Al-Qur'an. Jangan sampai hati itu, ya, hati kita dalam keadaan lalai, ya, sibuk memikirkan, ya, pekerjaan, ya, sibuk memikirkan yang lain, ya, dari apa yang kita baca. Mulut kita, lidah kita membaca Al-Qur'an, akan tetapi hati kita kosong, ya, dari menghayati Al-Qur'an, kosong daripada mentadabbur Al-Qur'an. Yang seperti ini, ya, bukanlah adab kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian, ya, selanjutnya adalah yang ke-8, yajtahid fi an yattasifa bi sifati ahlihi alladzina hum ahlullah wa khassatahu. Naam. Wa an yattasima bisamatihim kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yanbaghi liqari'il Qur'an an yu'raf bilailihi idin nasu naimun wa binaharihi idin nasu muftirun wa bibukaihi idin nasu yadhakun wa biwara'ihi idin nasu yakhlitun wa bisamtihi idin nasu yakhudun wa bi khusu'ihi idin nasu yakhtalun wa bi huznihi idin nasu yafrahun. Subhanallah, ya. Di sini apa? Ya, hendaklah orang yang akan membaca Al-Qur'an dia bersungguh-sungguh, ya, untuk membacanya, ya. Yajtahid fi an yattasifa, hendaklah dia berusaha untuk apa? Memiliki sifat, ya. Sifat apa? Bisifati ahlihi, dengan sifat orang-orang yang para pembaca Al-Qur'an. Naam. Hendaklah dia berusaha memiliki sifat seperti sifat orang-orang yang ahli Qur'an, alladzina hum ahlullah wa khassatahu, yang mana orang ahlul Quran itu mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi apa? Miliki sifat-sifat mereka, ya. Kita berusaha, ya, kita memiliki sifat-sifat seperti ahlul Quran. Kenapa? Ya, wa an yattasima bisamatihim, dan hendaklah kita berusaha mendapatkan karakter seperti karakter-karakter, ya, ahlul Quran, ya, kama qala Abdullah bin Mas'ud, ya, sebagaimana telah dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yan bagi liqari'il Quran, hendaklah, ya, diharapkan bagi orang yang membaca Al-Quran an yu'raf bilailihi, hendaklah dia mengenal malamnya. Idin nasu naimun, ya, tatkala manusia tertidur. Maksudnya apa? Ya, hendaklah orang-orang membaca Al-Quran, ya, dia mengenal malamnya, ya, dia setiap malam itu bangun malam melaksanakan, ya, solat malam, solat tahajud, ya. Tatkala apa? Manusia tidur, ya, enak apa namanya? Tatkala manusia menikmati tidur mereka. Wa binaharihi idin nasu muftirun, ya, dan pada siang hari dia disibukkan dengan puasa. Tatkala manusia saat itu apa? Ya, makan, minum, ya. Wa bibukaihi idin nasu yadhakun, dan dengan tangisannya, ya, dengan tangisannya dia beribadah kepada Allah, dia membaca Al-Qur'an, yang pada saat itu apa? Manusia, ya, bersendah gurau, ya, tertawa bersama. Naam.
wa biwara'ihi idin nasu yakhlitun. Ya, dengan kewaruannya, ya, dengan kewaruannya, tatkala manusia pada saat itu, ya, mereka disibukkan oleh dunia mereka. Wa bisamtihi idin nasu yakhudun. Dengan diamnya dia, ya, orang yang ahli ibadah, ahli Quran, ya, dengan diamnya mereka tatkala manusia, ya, disibukkan dengan pembicaraan, omongan-omongan yang tidak benar. Wa bi khusyu'ihi idin nasu yaqtalun, dan dengan kekhusyuannya tatkala manusia, ya, yaqtalun, ya, mereka merusak diri mereka. Wa bi huznihi idin nasu yafrahun, dan dengan kesedihannya dia, ya, tatkala manusia berbahagia, tatkala manusia, ya, senang. Naam. Ya, di sinilah, ya, kita melihat daripada adab-adab kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini perlu kita tanamkan, ya, kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat. Ya, orang membaca Al-Quran, maka disitulah, ya, hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat, ya, pada hari kiamat. Nah, maka oleh sebab itu, ya, sebelum kita mengakhiri daripada pelajaran kita, ya, nasihat ana adalah, ya, bacalah Al-Quran dengan penuh keagungan, ya, dengan penuh pengagungan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan tempatkanlah Al-Quran, ya, di hati kalian, ya, tempatkanlah Al-Quran di tempat yang tinggi, ya, karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan, ya, yang telah diperjuangkan oleh orang-orang terdahulu, yang tatkala manusia yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kemudian muncullah, ya, dari ahli ilmu, dari para ulama, ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang beliau berjuang mempertahankan bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk, akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu, ya, jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, ya, sehingga Al-Quran itu menjadi, ya, penerang, ya, penerang kita di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikan pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ya, memberikan faedah yang banyak kepada kita, dan kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ya, di setiap hari, ya, di setiap atau di dalam sehari-hari kita. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila memang ada kalimat atau kosakata yang belum kalian pahami, ya, silakan kalian tanyakan, ya, baik secara langsung, ya, ataupun, ya, kalian akan menanyakan, ya, lewat chattingan. Fadhol, silakan, ya, ana tunggu, ya. Jazakumullahu khairan. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.